Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Top Up Transaksi Digital berbasis REST API pada topup.sskomputer.com. Yang dimana objeknya di sini ialah SS Komputer yang berada di Kayong Utara, Teluk Batang. Nah, sebelum itu nama saya adalah Stefan Lim dengan NIM 22210243 yang berprogram studi atau jurusan Teknik Informatika di STIMIK Pontianak. Nah, di sini latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi berdampak signifikan pada transaksi dan layanan digital seperti layanan voucher game, pulsa, dan top up game, dan pembayaran tagihan-tagihan lain, dan e-wallet. Itu sangat berdampak terhadap masyarakat sekitar untuk di era sekarang, sehingga masyarakat sekarang memerlukan layanan teknologi informasi yang berkaitan pada top up transaksi digital tersebut. Nah, masyarakat beralih ke layanan internet untuk efisiensi pembayaran tagihan, voucher game, pulsa, karena ini sangat diperlukan dalam era sekarang. Nah, jadi pada sebuah fenomena tersebut, SS Komputer hadir sebagai solusi komprehensif, yaitu penjualan elektronik, jasa administrasi dan tiket, layanan keuangan billing, dan layanan inti top up game, pulsa, dan PLN, dan lain-lain lah. Nah, lalu SS Komputer ini memiliki masalah fluktuasi terhadap transaksinya, yang dimana data transaksi konvensionalnya menunjukkan ketidakstabilan dan penurunan tren, yang dimana jika dilihat di tahun 2022 itu stabil, yang dimana itu tidak turun dan tidak naik juga, jadi masih stabil lah terhadap transaksinya. Nah, pada tahun 2023 dia fluktuatif atau mengalami kenaikan pada tahun tersebut transaksinya. Nah, lalu masuk ke tahun 2024 menurun. Nah, di sini menjadi permasalahan pada SS Komputer. Nah, kita lanjut. Solusi yang dapat diberikan di sini pada kasus tersebut mengalami transaksi fluktuatif, di sini memberikan perancangan website untuk pusat pengelolaan data dan integrasi layanan yang dapat diakses dari mana saja, misalnya di Jakarta atau di Bali, yang terkait pada Indonesia. Nah, lalu saya membuat mobile app juga, atau bisa disebut aplikasi hybrid untuk kemudahan akses konsumen via smartphone. Nah, jadi kan tidak semuanya juga bisa mengakses website karena berpengaruh terhadap pengalaman pengguna atau user experience-nya. Jadi lebih memudahkan itu mobile app-nya juga. Nah, lalu saya menggunakan REST API juga untuk mengotomatisasi transaksi top up game, pulsa, dan PLN secara real time tanpa operator konvensional atau manual. Nah, jadi tidak perlu kayak kita mengerjakan secara konvensional lagi. Jadi saya memanggil pemesanan secara langsung real time. Jadi tidak perlu dilakukan secara konvensional lagi pada operator tersebut. Nah, jadi rumusan masalah di sini adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem hybrid berbasis website dan aplikasi mobile dengan menggunakan REST API untuk mengotomatisasi transaksi digital pada SS Komputer. Nah, batasan masalah di sini fokusnya saya yaitu perancangan dan implementasi sistem top up otomatis yang dimana web dan Android, yaitu aplikasi hybrid. Nah, di sini teknologi yang saya pakai di sini ialah REST API sebagai penghubung server dan aplikasi agar saling terhubung di satu server.
Habis itu saya membataskan terhadap penelitian saya, yaitu tidak membahas infrastruktur jaringan mendalam. Jadi saya tidak membahas jaringan-jaringan mendalam terhadap penelitian saya, dan tidak membahas sistem keamanan tingkat lanjut atau cyber security complex. Nah, lalu tidak membahas analisis bisnis secara menyeluruh. Jadi pada penelitian saya cuman berfokus pada pemanggilan REST API-nya ini berjalan lancar atau tidak, lalu fungsi yang diharapkan bisa bekerja dengan baik atau tidak. Lalu ruang lingkup penelitian saya tentu jelas fungsionalnya itu manajemen produk dan transaksinya itu berjalan dengan lancar. Misal seperti pembeliannya dia berjalan dengan lancar. Lalu pengelolaan pengguna, lalu dashboard admin real time, lalu payment gateway integration, atau ini integrasi pada pembayaran secara online seperti banking atau e-wallet dan semacamnya lah. Lalu teknologi yang saya gunakan di sini yaitu PHP dan MySQL atau DBMS sebagai backend dan frontendnya juga bisa. Lalu Android Studio ini untuk aplikasinya menggunakan Java atau Kotlin. Lalu REST API-nya, lalu metode waterfall dan model AD ini digunakan untuk perancangan pada penelitian saya, penyusunan programnya seperti apa dan pengumpulan datanya seperti apa. Lalu HTML5 dan CSS3 untuk front end webnya. Lalu tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuan utama saya ialah merancang sistem hybrid terintegrasi REST API untuk mengotomatisasi transaksi seperti top up, pulsa, PLN, dan lain-lain agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Nah, manfaat peneliti ya pengembangan skill integrasi, sistem digital, dan kontribusi literatur REST API untuk UMKM. Jadi bisa juga untuk berkembangnya terhadap UMKM bisa membangun website tersebut ya minimal bisa REST API juga. Lalu manfaat pengguna ya transaksinya praktis tanpa perlu ke toko fisik. Jadi akses 24/7 bisa melalui website atau aplikasi nantinya. Dan transparansi pembayarannya tidak tertutup, jadi terbuka untuk semuanya. Lalu masuk ke bab 2 di sini landasan teorinya. Konsep utamanya yaitu aplikasi hybrid dan web, yang dimana integrasi sistem berbeda menjadi satu struktur fungsional menggunakan web view sebagai jembatan antara konten web dan native Android. Nah, terus REST API di sini yaitu arsitektur layanan web berbasis HTTP, yang dimana perintahnya bisa get, post, put, delete, yang menghubungkan antar muka pengguna dengan database server secara stateless. Nah, jadi REST API ini berfungsi untuk memanggil transaksi yang dilakukan secara otomatisasi. Jadi nanti misalnya si pengguna request meminta top up sekian. Jadi di bagian website ini nanti meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum lanjut ke transaksi digitalnya. Jadi setelah pengotomatisasian pada pembayaran tersebut sudah masuk, nah maka si websitenya ini nanti akan bekerja untuk melakukan transaksi secara otomatis. Jadi nanti pulsa, top up game itu nanti akan masuk secara otomatis ke pengguna nanti. Lalu di sini model pengembangan saya menggunakan AD, yang dimana pendekatan sistematis untuk pengembangan produk instruksional atau sistematis seperti itu. Langkah pertama di sini ya yang jelas A,
yaitu analisis kebutuhan. Kita melihat sebuah perusahaan, kita lihat oh ini kebutuhannya ini. Nah, seperti itu. Lalu habis analisis kita ke desain atau perancangan sistem. Jadi setelah analisis kita udah tahu nih kebutuhan pengguna nih. Oh, maka kita rancangin dulu sistemnya seperti apa. Setelah kita rancang, masuk ke develop atau pengembangan. Setelah kita merancang sebuah website, pastinya kita ya pengembangan lah kan, karena kita pengen tahu hasil dari sistem web kita itu seperti apa. Lalu implementasi atau implement. Nah, implementasi ini lebih ke REST API atau teknologi seperti hybrid. Nah, itu bisa juga untuk dasar-dasar yang diperlukan lah. Lalu evaluasi kinerja atau testing ini. Karena ini lebih melihat fungsionalitasnya berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu metode perancangan saya menggunakan waterfall, yang dimana metode perancangan ini terbagi menjadi 5, yaitu requirement analysis, system design, implementasi, testing, dan maintenance. Yang dimana waterfall ini saya menggunakan pendekatan linear sequential. Jadi waterfall yang saya pakai di sini cuma 5 tahapan saja. Lalu masuk ke perancangan interface saya. Di sini saya menggunakan 3, yaitu HTML yang menyusun kerangka tampilan seperti header, navbar, form, dan card layout untuk struktur dokumen yang jelas. Terus masuk ke CSS untuk mengatur visual layout responsif yang biasanya disebut dengan flashbox atau grid, dan adaptasi layar mobile dan desktop. Nah, jadi tidak cuman di desktop aja, nanti di mobile juga bisa diakses secara responsif. Yang kemudian saya masuk ke Bootstrap untuk sebagai framework front end atau kerangka kerja front end-nya lah, untuk mempercepat desain responsif dengan sistem grid dan komponen siap pakai. Jadi tidak perlu di coding secara manual atau konvensional. Lalu masuk ke pembahasan pemrograman. Bahasa pemrograman sini saya pakai PHP, Java, Kotlin, dan JavaScript. Lalu di sini teknologi pendukung saya menggunakan MySQL, XML, Hostinger, dan Mitran. Yang dimana Mitran ini sebagai payment gateway dan Hostinger sebagai cloud hosting, dan XML format pertukaran data dan konfigurasi layout Android seperti di Android Studio menggunakan XML, dan MySQL sebagai DBMS atau database management systemnya untuk penyimpanan data transaksional yang terstruktur. Lalu lanjut ke integrasi payment gateway-nya. Nah, peran payment gateway di sini jembatan antara aplikasi dan lembaga keuangan. Jadi payment gateway ini sudah terotorisasi transaksi real time. Lalu mendukung QRIS, virtual account, dan e-wallet. Dan keamanan data di sini menggunakan SSL dan TLS dan tokenisasi. Lalu statusnya otomatis, berhasil, gagal, dan pending. Jadi itu bisa terbantu banget untuk website tersebut. Flow-nya bisa dilihat di sebelah kanan saya, bisa dilihat nantinya. Lalu penelitian terdahulunya sebenarnya ada 6, tapi saya ngambil 3 aja untuk dimasukin ke PPT.
Jadi penelitian pertama saya menggunakan punya Filiana dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang dimana dia fokus terhadap resep pasar tradisional. Hasil utamanya ialah efisiensi real-time data pasar. Untuk penelitian lainnya bisa dibaca. Saya skip saja di sini. Nah, kerangka pemikirannya di sini saya menentukan masalahnya tersebut. Transaksinya konvensional dan keterbatasan akses. Nah, setelah rumusan masalah saya temukan, apa yang diharapkan dari rumusan masalah tersebut? Sistem apa sih yang bisa dibangun gitu? Lalu hasil outputnya apa? Yaitu aplikasi transaksi digital toko SS komputer. Nah, lalu pemodelannya gimana? Dan teknik metodenya menggunakan apa? Dan solusi yang diberikan apa? Dan hasilnya pasti aplikasi top up otomatis yang efisien dan luas. Nanti untuk kerangka pemikirannya bisa dilihat di samping, bisa di pause dulu, bisa dilihat nanti. Nah, ini profil SS komputer, berdiri sejak 2011 di Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Evolusi bisnis ini berawal dari toko komputer dan servis. Jadi SS komputer ini dulu hanya sebatas penjualan handphone dan komputer dan servis pada teknologinya. Misal HP-nya rusak, lalu diservis, seperti itu. Lalu berkembang ke agen tiket pesawat dan kapal dan jasa admin. Jadi setelah sukses terhadap penjualan produk teknologi itu, berkembang ke agen tiket. Lalu sekarang mitra layanan keuangan Briling dan pusat layanan digital seperti top up pulsa. Jadi evolusi ini sangat memuaskan terhadap SS komputer tersebut. Nah, visi misi di sini ya menjadi pusat layanan digital yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan aksesibilitas luas bagi masyarakat, serta mendukung transformasi digital di Teluk Batang. Lalu misi utamanya yaitu akses layanan digital praktis dan cepat, pelayanan ramah dan profesional, solusi digital relevan seperti top up dan PLN. Lalu kontribusi digitalisasi daerah. Jadi sangat membantu sekali terhadap daerah-daerah tersebut. Lalu struktur organisasinya di sini ya di atas pemilik. Untuk strategi bisnis dan pengambilan keputusannya tergantung pemilik. Lalu di bawahnya ada pramuniaga, kasir, dan gudang. Yang dimana pramuniaga ini layanan teknis dan digital, seperti memberikan pelayanan terhadap konsumen yang ingin membeli sesuatu. Lalu kasir, pengelolaan keuangan yang dibayar oleh konsumen. Dan gudang di sini perannya manajemen stok untuk mengatur stok-stok yang kosong, seperti saldo pada aplikasi pihak ketiga, untuk mengatur top up pulsa, PLN, dan game. Nah, di sini transformasi sistemnya ya sistem berjalan konvensionalnya di sini seperti customer datang ke toko fisik dan pengecekan stok manual atau konvensional oleh pramuniaga, pencatatannya di spreadsheet atau di buku biasanya. Lalu resikonya seperti human error dan antrian lama. Nah, itu sangat memakan waktu banget untuk konsumen yang datang lagi. Lalu sistem usulan saya yaitu digital, aksesnya via web dan mobile app. Lalu cek stoknya dan harganya real time via API. Jadi pembayarannya otomatis juga pakai payment gateway.
lalu transaksinya 24 jam tanpa antri. Nah, di sini masuk ke metodologi dan pengumpulan data, di mana bentuk penelitian saya menggunakan R&D atau Research and Development, yang dimana menghasilkan produk sistem nyata untuk solusi operasional. Dan pengumpulan data saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu analisis dan perancangan UML, yang dimana UML saya menggunakan 4 di sini, yaitu use case, sequence, activity, dan class diagram. Yang dimana use case ini menggambarkan interaksi aktor dengan fitur seperti top up dan login. Lalu sequence diagram saya di sini memodelkan urutan pesan antar objek dalam skenario transaksi. Dan activity diagram di sini menggambarkan atau memvisualisasi alur kerja atau flowchart proses bisnis dari awal hingga akhir. Nah, lalu masuk ke kelas diagram, yang dimana kelas diagram di sini membantu untuk menggambarkan struktur database dan hubungan antar kelas atau objek dalam sistem. Lalu metode pengujian di sini saya menggunakan gray box testing, yang dimana gray box testing ini mengkombinasi black box dan white box, yang dimana black box ini fungsional dan white box ini struktur internal. Nah, jadi kesimpulan yang dapat di sini, gray box testing itu menguji fungsi input sampai output dari sisi user dan memahami alur API dan database internal. Yang terakhir, memastikan integrasi hybrid web sampai mobile-nya berjalan dengan mulus, jadi tidak ada kendala sama sekali. Yang diharapkan gray box testing seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan, dan terima kasih juga atas partisipasinya. Ingat, inovasi adalah kunci keberlanjutan bisnis di era digital. Jadi sangat bermanfaat banget untuk di era sekarang. Saya Stefan Lim dengan NIM 2221024553 dengan program studi Teknik Informatika STIMIK Pontianak. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.